Halo teman-teman, nah ini ada barang retur kembali dari atas namanya Bapak Tono kalau nggak salah ini dari Jawa Barat. Ini Bapak Tono Indramayu. Order senapan angin PCP Predator Tactical tabung 38 mili. Ini orderannya kalau nggak salah tahun 2022. Sudah 1 tahun lebih ya. Karena kemarin beliau itu mengalami kesulitan kendala dari senapan anginnya ngacak ya. Saat tes tembak. Ini coba saya cek dulu. Nah, kondisinya seperti apa? Ini masih disegel semuanya. Pengiriman baru datang lewat JNE ya, betul ya, JNE ya. Tak tunjukin dulu. Lewat JNE, oke. Nah, coba saya unboxing dulu ya, sambil saya cross check apakah langsnya berkendala karena sumbatan mimis atau yang lain. Dibongkar dulu aja. Ini ya, senapan angin coba saya unboxing dulu. Sudah 1 tahun lebih ya. Ya, hasilnya dengan teleskopnya Spike tipe 416. Oke, ini datang hanya senapan angin saja, reel mountingnya terpasang di bagian atas, tidak ada magazin, tidak ada single shoot, ya. Masih ada tekanan anginnya sekitar 2100 PSI. Oke, coba saya unboxing semuanya dulu aja. Ini tidak ada ya, nihil. Kita unboxing dulu untuk box
teleskopnya. Oh ya, ini ada tempat magazinnya. Jinggesutnya ada. Cuman untuk magazinnya tidak ada ya. Oke. Nah, bisa dilihat dulu. Nah, oke ya. Jadi senapan anginnya sudah saya terima. Saya buka dulu untuk teleskopnya. Nah. Saya lupa teleskopnya kemarin ini beli satu paket atau tidak ya? Saya lupa. Saya cek dulu aja nanti di faktur pembelian tahun 2022. Nah. Oke. Kondisi lampu masih nyala. Nah. Masih nyala ya. Oke. Untuk isiannya di sini hanya senapan angin, teleskop, ya, box teleskop, singgesut, dan tempat magazin. Tempatnya saja, magazin tidak ada, singgesutnya ada. Nah, tetap di sini. Ini untuk mounting teleskopnya sudah terpasang di bagian chamber. Jadi ini kondisinya semua bagus, insya Allah ya. Nah. Oke, normal, bagus, tidak ada kendala. Nah, terus sebelum saya nanti untuk tes memastikan ya semuanya berfungsi dengan baik dan normal atau tidak. Yang pertama, itu sering sekali kalau senapan angin ini dari konsumen, saya cek dulu bagian larasnya. Semua, entah itu kebocoran, entah itu ada yang mimis macet, ada kendala dari pemasangan teleskop dan sebagainya, semua saya cek apakah ada mimis yang macet atau mimis tersumbat di bagian larasnya. Nah, ini yang wajib prosedur yang harus dilakukan untuk cek ya barang kembali dari konsumen. Nah, oke ya, saya tunjukkan dulu. Ini sambil sekaligus mengecek karena Bapak Tono ini kendalanya waktu tes tembak kemarin mimisnya ngacak ya. Coba saya cek dulu aja. Nah, kokang dulu aja seperti ini. Nah, kita cek, kita masukkan, bisa dilihat dulu bagian sini, tidak ada mimis yang macet, tetapi di bagian dalam sini ada sedikit kasar ya. Nah, ini kalau tidak di area tempat loading mimis awal, kalau enggak agak maju ya di sini. Nah, bisa dilihat dulu. Teman-teman, ini ada sedikit kasar. Nah, besar kemungkinan pernah ada mimis macet satu. Yang kedua, kalau nggak mimis macet ya, ada mimis yang kurang bagus teksturnya, masuk ke dalam loading mimis sehingga bram serbuknya itu nempel di bagian ulir bagian dalam. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, ini agak kasar nih di sini. Kasusnya seperti punya Bapak siapa ya kemarin? Waktu saya unboxing ada di channel YouTube juga. Nah. Oke, ini sudah ketemu untuk apa namanya? Sedikit problemnya. Sebelumnya tes tembak, saya akan memastikan dulu larasnya benar-benar bagus dan normal. Nanti akan kita buatkan tesnya ya, khususnya untuk Bapak Tono. Tolong disimak dulu ya. Nah, oke. Tidak ada mimis yang macet dalam. Semua kondisi fisik-fisiknya bagus. Teleskop juga oke. Nanti akan saya pastikan juga teleskopnya saya pasang di sini untuk mengetes apakah unit ini benar-benar bagus atau tidak. Pastinya simak terus, oke? Oh ya, sebelum saya tutup, nah, saya kasih nama dulu supaya tidak tertukar. Oke. Nah, ini saya kasih nama dulu. Bapak Tono dari Indramayu.
depan sini aja. Pak Tono Indramayu order sudah 1 tahun lebih ya senapan anginnya. Tempel di sini. Oke, terlihat ya. Nah, sip. Selamat pagi Pak Tono dari Indramayu ya. Nah, ini untuk senapan anginnya sudah saya cek. Ternyata bagus semuanya Pak. Untuk membuktikan, saya tes tembak dulu, ada sasarannya ada di sana. Ini jarak tembaknya pas di angka 25 meter. Kita tes grouping rapat ya. Nah, ini saya pakai mounting kamera handphone 1 untuk merekod hasil tes tembakan dari teleskopnya Bapak. Sekaligus nanti cek untuk retikelnya Bapak ini normal, bisa bergerak semuanya. Nah, lanjutkan dulu ke sana. Oke. Ini masih belum ada lubang ya. Oke. Kita tes tembak dulu. Di jarak 25 meter. Tes grouping rapat. Standar maksimalnya 30 meter sampai 40 untuk grouping rapatnya. Tergantung settingannya, tergantung skill pengguna. Nah, ini dia ya. Aman, nggak apa Pak. Nah, saya lihat dulu, tangan saya masuk di kamera ya. Kamera yang satunya. Saya pakai kamera handphone supaya lebih mudah untuk ngontrolnya. Nah, tanpa rekayasa. Oke, nanti saya akan jelaskan di belakang saya setelah tes tembak ya. Kita tembak dulu. Teleskop tidak saya setting sama sekali. Nah, ini untuk membuktikan bahwa nanti retikelnya juga berpengaruh. Jadi harus diperhatikan. Ini teleskop tidak saya setting bawaan dari Bapak Tono. Nanti pasti ada sedikit bergeser ke bawah untuk tes tembak. Yang penting dia grouping rapat. Oke, tes tembak dulu. Oke. Beberapa kali tembakan, coba langsung cek ya, tanpa skip, tanpa dipotong. Cek dulu. Nah. Oke. Tanpa setting teleskop, bisa dilihat hasilnya. Nah, grouping rapat, kan? Nah, oke, terbukti. Dia grouping rapat. Nah, saya jelaskan dulu Pak Tono ya, tolong disimak betul-betul. Untuk senapan angin Bapak, ini kondisinya normal. Hanya saja setelahnya Bapak itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Satu, setiap Bapak pindah jarak tembak ya. Kemarin saya lihat Bapak kan tes di jarak 15 meter, terus mundur lagi ya di jarak 20 sampai 25 meter. Itu teleskop harus disetting Pak, nggak bisa kalau nggak disetting. Semua harus disetel ulang. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tekanan angin. Nah, kenapa saya bilang senapan angin itu perlu ditekan angin? Karena ini juga berpengaruh dari segi keakuratan sebuah senapan angin. Efektifnya rata-rata kalau grouping rapat itu di angka 1.500 sampai 2.000. Itu efektifnya. Di bawah 2.000 atau 1.500 biasanya ada pergeseran dari segi akurasi, tapi masih dalam grouping rapat, bergeser ya, bukan ngaca. Oke. Terus yang poin penting adalah peredam. Nah, peredam ini harus disetting juga. Setiap Bapak pindah jarak, mundur, katakan saya setting di jarak 25 meter. Nanti ketika ini saya oper, saya pindah di jarak katakan lebih dekat atau jarak lebih jauh lagi, itu untuk peredam juga harus setel. Biasanya kalau peredam ini 1 kali setel, kalau seperti ini kan sudah oke nih. Kalau berpindah jarak juga nggak masalah. Selain nanti Bapak harus setting teleskopnya saja. Kalau peredam nggak masalah sebenarnya. Ini saya tadi kan saya tes tembak di jarak 25 meter nih.
Oke, di jarak 25 meter, ini saya kalau pindah jarak katakanlah di 10 atau 15 meter, peredam biasanya nggak setting, hanya di teleskop saja. Ini yang perlu Bapak kuasai di sini. Nah, oke, paham dan jelas ya. Nah, dari tes tembak tadi sudah normal dari senapan anginnya Bapak, ini tanpa rekayasa dan tanpa skip ya. Nah, untuk membuktikan retikelnya Bapak ini berfungsi normal atau tidak, saya jelaskan dulu. Nah, Bapak lihat dulu di ini, di kamera handphone yang terpasang di teleskop. Ini saya putar dari kiri ke kanan dulu ya. Ini bisa dilihat untuk retikelnya. Nah, dia kan bergeser nih. Nah, kan bergerak kan? Oke. Bergerak. Jadi normal dia. Kiri kanannya oke. Nah, atas bawahnya. Nah, dia bergerak. Jadi Bapak harus settingnya di sini. Nah, jadi dia normal. Nah, oke. Jadi dia ada batasannya. Kalau dia sudah mentok, kalau diputar terus dia nggak mau naik atau nggak mau turun. Tapi kalau dia masih dalam ranknya, jangkanya, dia masih bisa naik turun seperti ini. Oke. Nah, dia bisa bergerak naik turun. Jadi untuk memastikannya, Bapak harus setelnya itu bertahap, tidak bisa langsung. Saya lihat kemarin Bapak sudah betul, cuman ada beberapa yang kurang. Salah satunya ketika dia pindah jarak, teleskop harus setting ulang. Itu yang harus Bapak kuasai di teleskop. Kalau untuk tembak dan sebagainya saya rasa oke. Dan untuk hasil lebih akurat lagi, hasil lebih mantap lagi, saya sarankan menggunakan mimis kalengan atau mimis impor. Ya, bisa dicoba nanti. Kalau bingung silahkan bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja, siap dibantu. Jelas ya, senapan angin normal ya. Ini Bapak senapan anginnya 1 tahun, hampir 1 tahun lebih ya. Yang lalu belanja di kami, saat ini kondisi dengan bagus dan normal. Tidak ada kendala sama sekali. Ini asli dari kiriman Bapak Tono Indramayu yang kemarin dikembalikan ke kami. Teleskop dengan yang teleskop kemarin yang sama juga. Sudah saya cek hasilnya, akurasinya mantap. Oke, paham ya? Nah, normal semuanya. Silahkan nanti kalau ada kendala bisa langsung menghubungi via WA. Siap dibantu. Nah ini oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Tono Indramayu. Tadi tes tembaknya sudah dilihat hasilnya seperti ini ya, di jarak 25 meter pas. Nah ini bisa dilihat dulu ya. Tadi saya informasikan peredam teleskop itu harus setting dulu. Kalau perpindahan tempat juga harus setting. Nah, saya baru ingat, saya lihat kemarin di videonya Bapak Tono kalau nggak salah, itu ada yang mengeluhkan karena single shot nggak bisa masuk ke ini chambernya, jadi nggak bisa masuk. Ini bisa Pak. Jadi ada yang kurang pas cara pengoperasiannya. Saya tunjukkan dulu. Ini sengaja video ini khusus saya pakai HP semuanya karena untuk pengoperasian lebih mudah ya untuk kontrolnya. Soalnya kalau pakai kamera besar sulit. Nah, saya buka dulu. Oke. Saya lepas dulu. Sehingga saya ini bawaan dari Bapak Tono kemarin. Nah, bisa dilihat dulu. Ini yang kaptennya nggak bisa masuk ya, nggak bisa difungsikan ya. Bisa dilihat dulu. Ini bisa dilihat. Bisa masuk. Single shot bisa berfungsi dengan normal. Tinggal dimasukkan mimisnya aja ke sini. Oke. Magasinnya bisa masuk. Dilepas dulu. Pasang lagi. Saya masukkan. Oke. Keluarkan dulu lagi. Netral. Semuanya sudah saya teruji. Bagus, Pak. Jadi intinya, kesimpulannya, senapan angin Bapak ini teleskop dan magazinnya single shot semuanya normal, tidak ada kendala sama sekali. Cuman waktu settingnya Bapak Tono ini kurang pas, kurang bisa menyesuaikan. Jadi skill pengguna juga harus mengimbangi senapan anginnya Pak. Soalnya kenapa?
Kalau senapan angin ini normal, skill penggunanya itu kurang, itu bisa berpengaruh dari segi akhir ya, performa dari senapan angin tersebut. Nah, jadi dipastikan senapan angin series ini, tipe ini, atau ketika nanti menggunakan teleskop, itu settingannya memang agak rumit. Soalnya harus perhitungannya tepat. Mulai dari settingan retikelnya, settingan peredamnya, pakai miss apa, tekanan anginnya di angka berapa. Kalau pakai bipod itu juga harus setting juga ya. Terus ketika tes tembak akurasi, medan atau lokasi lapangannya, angin yang berhembus itu juga berpengaruh dari segi akurasi. Nah, makanya sering sekali saya menginformasikan di setiap YouTube-nya Panasonic Official itu untuk memastikan semua faktornya ya, mulai dari terutama senapan angin, kedua dari faktor alam, itu yang harus diperhatikan. Oke, semuanya bagus, semuanya normal, siap kami kembalikan ke Bapak Tono Indramayu. Terima kasih.